sekalian. Saat ini saya ingin membagikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya beberapa hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin membagikan sedikit cerita tentang lokasi di mana saya berada sekarang. Saya berada di Kota Gorsów. Itu sekitar 60 km dari tempat saya tinggal sekarang. Dan kota ini adalah kota pertama sekali di mana saya bergabung dengan beberapa gereja lokal di tempat ini, dan kita memberitakan firman Tuhan di taman-taman kota. Dan ya, kota ini memiliki satu hal yang sangat istimewa di hati saya, saudaraku. Dan ya, saat ini saya ingin membagikan sesuatu yang sangat kuat sekali yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan sebenarnya firman ini sudah saya bagikan di video sebelumnya, di mana saya oleh kemurahan Tuhan diizinkan untuk menjadi salah satu pembicara di salah satu konferensi, yaitu di awal bulan Mei lalu, saudaraku, sekitar tanggal 1 Mei. Dan di hari yang sama tetapi di event yang berbeda, Ibu Cindy Jacobs juga datang ke Polandia. Dan setelah konferensi selesai, saya mendengarkan apa yang beliau sampaikan kepada gereja Tuhan di Polandia. Jadi kita memiliki dua sesi yang berbeda, tetapi ternyata kita menangkap pesan yang sama dari Tuhan. Dan saya juga mendapat konfirmasi dari beberapa pelayan-pelayan Tuhan dari beberapa negara yang lainnya juga memiliki pesan yang sama. Oleh karena itu saya berpikir dan saya memiliki kerinduan agar rekan-rekan yang ada di Indonesia juga mendapatkan pesan ini, saudaraku. Saya percaya bahwa saudara akan dikuatkan dan akan dibangun melalui firman kali ini. Firman Tuhan ini bercerita tentang kemuliaan Tuhan dan bagaimana gereja Tuhan meresponi kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi gereja Tuhan untuk tinggal dan bekerja di dalam kemuliaan tersebut. Saya percaya bahwa kita diciptakan secara sempurna untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Adam dan melengkapi Adam semua elemen yang dia perlukan untuk dia bisa hidup di dalam kemuliaan Tuhan secara sempurna. Dan saya percaya, saudaraku, ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya serupa dengan gambar Tuhan, dan dia melengkapi kehidupan kita, melengkapi kita untuk kita bisa dapat hidup di dalam kemuliaan Tuhan setiap saat. Tetapi ketika kita berdosa, ketika dosa itu hadir di dalam hidup kita, hidup manusia, maka firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, ketika dosa itu hadir, maka kemuliaan Tuhan akan pergi, atau kita sebut dengan istilah ikabod. Artinya adalah kemuliaan dan dosa tidak bisa bermanifestasi secara bersamaan, tidak bisa tinggal bersamaan. Saudaraku, saya ingat kesaksian dari salah seorang hamba Tuhan, yaitu Bapak Henry Gruver. Henry Gruver ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai sangat luar biasa oleh Tuhan sebagai walking prayer. Itu artinya dia berjalan dari kota ke kota, dari suatu negara ke negara lainnya, dan dia bersyafaat ketika dia berjalan, saudaraku. Dan suatu saat Henry Gruver diundang oleh satu gereja, dan di gereja ini penyembahannya sangat luar biasa. Di gereja ini pada waktu itu mereka menyanyikan satu pujian, Tuhan, kami perlu kemuliaan-Mu. Tuhan, turunkan kemuliaan-Mu. Tetapi ketika penyembahan berlangsung, saudaraku, Tuhan berkata kepada Henry Gruver, katakan kepada mereka untuk berhenti. Henry Gruver tidak mengerti mengapa Tuhan menyuruh
agar penyembahan diberhentikan, saudaraku. Dan selanjutnya Tuhan menyingkapkan kepada Henry Cooper, katakan kepada mereka, mereka meminta kemuliaanku untuk datang kepada mereka, tetapi mereka melakukan dosa di dalam rumah-rumah mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kemuliaanku turun lebih rendah lagi, turun dalam ibadah kalian saat ini, maka setengah dari jemaat itu akan meninggal, akan binasa, saudaraku. Tuhan berkata bahwa kemuliaannya adalah multiplier, artinya itu seperti alat multiplikasi, atau bisa kita katakan itu pemultiplikasi, ya. Jadi ketika mereka berdosa, Tuhan berkata kepada Henry Cooper, karena mereka berdosa di rumah mereka, di dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan ketika mereka meminta kemuliaanku turun, maka dosa mereka itu akan berlipat ganda, karena kemuliaan Tuhan adalah pelipat ganda, saudara. Dan Tuhan sampaikan bahwa mereka harus menghentikan pujian ini karena mereka tidak hidup dalam kekudusan. Saudaraku, seperti yang sudah sampaikan di awal bahwa ketika dosa hadir, maka kemuliaan Tuhan akan pergi. Kedua hal ini tidak akan bisa hadir pada waktu bersamaan, tidak bisa termanifestasi di waktu yang bersamaan. Haleluya. Dan itu artinya adalah setiap perkataan kita itu ditanggapi secara serius oleh Tuhan, baik itu lewat pujian kita, baik itu lewat doa-doa kita, saudaraku. Maka kita harus, saya pikir kita harus lebih berhati-hati apa yang kita ucapkan lewat mulut kita, apa yang kita doakan, karena ketika kita meminta urapan atau kemuliaan Tuhan itu hadir, dia akan hadir. Tetapi saudaraku, tidak semua dalam kehidupan kita ini akan berdampak positif ketika kemuliaan Tuhan datang. Saudara harus mengerti ini. Tidak semua dalam kehidupan kita akan berdampak baik ketika kemuliaan Tuhan datang. Itu bisa membawa dampak yang buruk bagi kita. Itu artinya apa? Ketika kita tidak hidup di dalam kekudusan dan kemuliaan Tuhan ada, maka kemuliaan Tuhan yang adalah pemultiplikasi, memultiplikasikan dosa tersebut, dan kita akan binasa, saudaraku. Ketika saya mendapatkan kesaksian ini, saya meminta Roh Kudus memberikan saya pengertian lebih dalam lagi. Apa artinya bahwa kemuliaan Tuhan itu adalah pemultiplikasi? Itu artinya, saudaraku, contohnya adalah seperti Ananias dan Safira. Kita tahu cerita Ananias dan Safira. Ananias dan Safira itu satu pasangan yang luar biasa menurut saya. Itu satu pasangan yang mau berkorban buat gereja Tuhan, dan saya percaya mereka melayani bersama-sama secara dalam rumah tangga mereka, ya, untuk pekerjaan Tuhan. Saya percaya pasangan ini melayani Tuhan sehati bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan. Mereka hanya berdosa, kalau bisa saya katakan dosa kecil saja. Mereka sedikit berbohong, kalau kita bisa katakan berapa besar uang yang mereka akan berikan. Hanya sedikit saja. Katakanlah orang bisa bilang itu dosa kecil atau kesalahan yang kecil saja. Tetapi yang mereka tidak sadar adalah gereja mula-mula adalah gereja yang hidup di dalam atmosfer kemuliaan Tuhan, saudaraku. Kita melihat di dalam Alkitab bahwa gereja mula-mula itu setiap hari
ada pemultiplikasian jumlah orang yang percaya. Ada banyak tanda-tanda dan mujizat terjadi, saudaraku. Pertobatan terjadi setiap saat dan mereka hidup di dalam gaya hidup yang bermurah hati. Mereka saling membantu sama satu sama lain. Tetapi karena mereka hidup di dalam atmosfer kemuliaan Tuhan, maka kesalahan yang kecil tadi, yang kita pikir kecil tadi, saudaraku, mereka hanya berbohong sedikit saja, itu menjadi besar. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu adalah pemultiplikasi. Dan saudara tahu akhirnya bagaimana Ananias dan Safira binasa. Tentunya kita tidak mau untuk berakhir seperti Ananias dan Safira, saudaraku. Dan contoh berikutnya adalah Roh Kudus menyingkapkan kepada saya ketika Yesus menyatakan kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu akan dapat memindahkan gunung. Kamu dapat melakukan apa saja, tidak ada yang mustahil bagimu sebagai seorang percaya. Saudara mengerti bagaimana itu dapat bisa terjadi? Ketika saudara memiliki iman sebesar biji sesawi, kecil saudaraku, tetapi kalau iman itu diaktifkan, kalau iman itu ditanamkan, kalau iman itu dideklarasikan di atmosfer kemuliaan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan yang adalah pemultiplikasi, maka iman yang kecil tadi itu menjadi besar. Inilah satu rahasia yang Roh Kudus singkapkan. Dalam Alkitab ada banyak perumpamaan yang Yesus ajarkan tentang pemultiplikasian, saudaraku. Dan di awal setiap perumpamaan itu Yesus menyebutkan seperti ini. Kerajaan Tuhan adalah seperti ini. Saudaraku, itu artinya bahwa prinsip kerajaan Tuhan ketika kita hidup di dalam atmosfer kemuliaan Tuhan yang adalah pemultiplikasi, maka itu membuat sesuatu yang kecil menjadi besar. Baik itu dosa kita ataupun itu iman kita atau sesuatu perbuatan yang kita lakukan atas dasar ketaatan kita kepada firman Tuhan. Maka Tuhan membantukan kita, Tuhan membuatnya berlipat ganda, saudaraku. Haleluya ya. Saya berharap lewat contoh-contoh ini kita mulai melihat diri kita, saudaraku, bagaimana kita hidup saat-saat ini, karena ketika kita selalu meminta Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, Tuhan biarlah kemuliaan-Mu turun atas keluarga kami, atas gereja kami, tetapi kalau kita tidak siap, saudaraku, kita tidak mengundang berkat, tapi kita mengundang sesuatu yang tidak baik. Maka sebelum kita meminta kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka kita harus mempersiapkan diri kita harus hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, saudaraku, sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan itu akan membawa berkat bagi kita. Dan saya juga ingin membagikan peristiwa unik ketika saya melayani di Kalimantan 2 tahun lalu. Jadi waktu itu setelah membagikan firman Tuhan, saya berdoa bagi orang-orang yang datang. Dan ketika saya berdoa, ada seorang remaja kecil, seorang remaja ya, mengikuti saya. Jadi ketika saya mendoakan satu orang gitu dan saya berpindah ke orang yang lain, dia itu datang dan mendoakan orang tersebut. Itu 1 kali, 2 kali. Dan akhirnya saya merasa terganggu, saudaraku. Dan saya katakan kepada dia, tolong berhenti. Jangan lakukan seperti itu lagi. Dan saya lanjutkan berdoa kepada orang lain. Apa yang terjadi? Ketika ibadah selesai, maka salah seorang rekan yang merupakan pengurus dari ibadah ini, saudaraku, datang bergegas kepada saya dan meminta, Ibu Desi,
tolong doakan seseorang. Ini adalah remaja yang tadi saudaraku yang membuat saya merasa terganggu. Tolong didoakan karena tiba-tiba dia menjadi bisu. Saudaraku, ini bukanlah saatnya bagi kita untuk bermain-main dengan kemuliaan Tuhan. Kenapa pesan ini sangatlah penting? Semua hamba-hamba Tuhan saat-saat ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk memberitakan, untuk mengajarkan, untuk mengingatkan hal yang sama, saudaraku. Roh Kudus bergerak, bekerja untuk mempersiapkan gereja Tuhan kepada level kemuliaan agar kita siap menjadi mempelainya Yesus, yaitu gereja yang penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam Efesus katakan satu gereja yang tidak bercacat, saudaraku. Namun saat ini saya ingin membagikan suatu pewahyuan yang sedikit berbeda, saudara, yang saya dapatkan dari Roh Kudus, dan yang ini yang sudah saya bagikan, saudaraku. Pengertian kata glory atau kemuliaan itu berasal dari kata daksa. Daksa yang artinya adalah memiliki berat atau substansi. Mari kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Artinya, segala sesuatu dalam hidup kita haruslah diawali dengan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman dalam pernikahanmu. Pada mulanya adalah firman di dalam bisnismu. Pada mulanya adalah firman di dalam gerejamu. Pada mulanya adalah firman dalam setiap area dalam kehidupan kita. Firman harus diposisikan terlebih dahulu, saudaraku. Harus diutamakan terlebih dahulu. Tetapi untuk menjadi gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan atau gereja yang tanpa cacat, tidaklah hanya sebatas gereja yang penuh dengan firman. Gereja penuh dengan firman, saudara penuh dengan firman, itu harus. Tetapi kita harus menjadi gereja yang penuh dengan kemuliaan. Bagaimana caranya itu? Selanjutnya, Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 14, firman Tuhan berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Artinya adalah ketika firman menjadi daging, ketika firman menjadi materi, saudaraku, sesuatu yang memiliki berat atau substansi, maka saat itulah kita melihat kemuliaan Tuhan. Ketika firman Tuhan yang tidak kelihatan itu yang ada di dalam kita, saudaraku, lalu kita realisasikan, maka saat itulah orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Saya ulangi, saudaraku, ini adalah formulanya. Bagaimana kita melihat kemuliaan Tuhan? Ketika sesuatu yang tidak kelihatan itu, ketika firman Tuhan yang tidak kelihatan itu menjadi daging, menjadi materi, menjadi terrealisasikan, maka saat itulah kita melihat kemuliaan Tuhan. Gereja akhir zaman bukanlah gereja yang hanya penuh dengan firman Tuhan. Itu harus, tetapi tidak hanya penuh dengan firman Tuhan, tetapi gereja yang mematerialisasikan atau gereja yang merealisasikan, gereja yang membuat firman Tuhan yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan atau menjadi darah daging, saudaraku. Artinya ketika saudara dan saya hidup dalam ketaatan firman Tuhan lewat kehidupan kita, lewat
gaya hidup kita, saudaraku, sesuatu yang menjadi darah dan daging itu, saudara, itulah kemuliaan Tuhan. Dan Roh Kudus saat ini membawa gereja Tuhan dari gereja yang penuh dengan firman Tuhan menjadi gereja yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan berkata dari kemuliaan kepada kemuliaan. Artinya apa? Adalah ketika saudara memiliki firman Tuhan yang tidak kelihatan itu, dan saudara mendarah dagingkan itu, saudaraku, menjadi satu materi yang bisa dilihat orang lain, itu kemuliaan. Dan ketika Tuhan memberikan lebih lagi firman Tuhan, pewahyuan kepada saudara dan saya taat, dan saya membuat itu menjadi darah daging, kemudian menjadi gaya hidup kita, kemuliaan Tuhan, itu kemuliaan berikutnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Selanjutnya, bagaimana kita hidup di dalam kemuliaan itu, atau di dalam atmosfer kemuliaan Tuhan.